Pak. Dan di sini juga ada sebuah arca ya teman-teman, peninggalan zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman dengan Vanoko Saputra. Nah, kali ini seperti biasa ya, saya ingin mengeksplor kampung-kampung terpencil yang berada di Kabupaten Boyolali teman-teman. Nah, ini ya. Jadi untuk menuju ke rumahnya itu kita harus melewati jalan setapak seperti ini. Dan di sini tuh hanya ada 4 rumah ya, dan rumahnya pun masih berjauh-jauhan. Kita harus melewati jalan seperti ini, dan di sini pun penerangannya sangat minim sekali teman-teman. Ya, ini di atas ini juga ada rumah ya. Dengar suara ayam milik warga. Nah, di sebelah kiri sana itu udah hutan-hutan dan kebun-kebun ya teman. Ini ada banyak pohon bambu juga, dan ciri khas di kampung itu seperti ini ya, bisa kita lihat halamannya itu sangat luas sekali teman, seperti di sana itu ya. Nah, kita coba naik ke atas, dan ini udah jam 12 ya. Ini udah terdengar suara adzan zuhur, dan kita coba balik lagi aja, kita istirahat ya. Kita lewat sini, atas sini teman. Nah, sebelah sini juga ada rumah ya, yang di atas tadi. Nampaknya ini dihuni ini teman. Jadi rumahnya itu masih berjauh-jauhan seperti ini teman, dan aksesnya pun masih sulit ya untuk dilewati. Dan penerangan pun juga masih langka ya. Ini juga ada lincak ya seperti ini untuk istirahat nongkrong sore hari atau pagi hari itu teman-teman. Seperti inilah ya kondisi rumah-rumah di kampung di Kabupaten Boyolali, tepatnya itu berada di Kecamatan Wonosamudro teman-teman. Sangat asri sekali ya, ini masih banyak pohon-pohon pisang seperti ini ya, dan pohon-pohon lainnya pun masih banyak, asri sekali. Nah, di sini pun antena itu untuk nonton televisi masih di luar seperti di atas itu. Kita coba lanjut lagi, dan ini cuacanya mendung ya teman, jadi lebih kelihatan asri sekali ya. Nah, tapi di sini itu walaupun berada di kampung itu air masih sangat melimpah ya teman. Ini Mbak Dian ya teman. Sudah Mas, dari lahir di sini malah udah. Asli warga sini. Asli warga sini. Tapi pernah tahu Mbak? Pernah, dulu pernah ke Hongkong juga Mas, 3 tahun. 3 tahun ya. Enak Mbak di sana Mbak? Ya enak, nggak enak Mas, namanya merantau ikut orang ya enak nggak enak. Tapi kenapa Mbak kok nggak kesana lagi Mbak? Apa? Enggak Mas. Sudah capek Mbak? Capek, udah punya anak di rumah aja ngasuh anaknya Mas. Gantian suami yang kerja. Oh iya. Suaminya kan sudah di kita? Di Bali nih Mas. Bali. Iya. Ternyata tuh suaminya tuh Pulangnya kerja setahun di sekali. Bali ya teman-teman, pulangnya 1 tahun sekali Meh ya. pulang ini. Sudah mendekati lebaran. Mendekati lebaran. Nah, ini anak-anak pada kemana ini Mbak? Yang satu sekolah, yang satu ikut neneknya. Ikut neneknya.
Berarti sudah punya 2 ya, Mbak? Punya 2 mas. Berarti keseharian di rumah cuman bersih-bersih, Iya, ngomong anak gitu bersih-bersih, aja ya. ngomong anak, langsung rumping-rumpin ya udah selesai mas. Sambil nunggu transferan dari suaminya ya, Mbak. Iya. Iya. Mbak, masuk ya, Mbak ya? Iya. Jadi kalau sehari-hari itu nggak pernah ke sawah atau Enggak pernah mas, nggak punya sawah ya lah. Jadi di rumah ya, Mbak? Iya di rumah, Di rumah ngomong anak. ngomong anak. Mantap ya, Mbak ya. Ada gangguan Nggak apa ada gitu, Mbak, gangguan. kalau malam, Mbak? Nggak ada, aman. Aman ya, Mbak ya? Karena udah terbiasa ya, Mbak. Karena kan Iya. di sini banyak sekali pohon-pohon besar ya, Mbak ya. Di sekelilingnya ini kan banyak pohon, jadinya takutnya itu kalau ada Angin, hujan. atau Paling kayak Iya. gitu. Tapi kalau makhluk halus nggak ada mas. Paling takutnya kan kalau pas cuacanya ekstrim angin Oh, kayak angin gitu. ya? Oh, iya. Takut pohonnya itu. Takutnya pohonnya tumbang. Iya. Lanjut lagi ya pemirsa. Kita melewati sebelah rumah salah satu warga teman-teman. Dan nanti kita ke depan sana ya. Dan di sana itu juga ada jalannya nih, teman-teman. Nah di sini tuh mayoritas seperti ini teman-teman ya. Masih menggunakan kayu rumahnya dan banyak ayam juga. Nah ini anginnya sepoi-sepoi sekali ya teman-teman di sini. Nah ini. Nah, di sana tuh juga jalan menuju ke salah satu rumah warga teman-teman ya. Jadi kampung di sini itu dilingkupin hutan-hutan jati seperti ini ya teman-teman. Dan di sana itu ada banyak pohon-pohon bambu seperti itu ya, mengelilingi rumah-rumah. Dan di sini juga ada rumah yang dikelilingi pohon-pohon mauni seperti ini teman-teman ya. Sangat asri sekali teman-teman. Dan di depan sana itu juga ini ya, kelihatan asbesnya ini. Ini tuh kandang sapi teman-teman kalau nggak salah ya. Nah ini kita harus jalan ke sana untuk sampai ke gang yang berikutnya teman-teman. Nah ini jadi di sini tuh mayoritas rumahnya masih menggunakan kayu-kayu jati seperti ini teman-teman, dan lumayan besar-besar sekali ya. Nah ini ciri khas di kampung itu, depan rumahnya itu seperti ini teman-teman, rumput Jepang ya. Nah, dan kita jalan ke depan ini ya, menghadap ke sana, sangat silau sekali ya teman-teman. Nah, sebelah kiri ini ada rumah tapi difungsikan sebagai kandang. Nah itu ada banyak tumpukan kayu, monggo mas. Tumpukan kayu ya, itu mungkin untuk kayu bakar teman-teman. Dan ini juga ada salah satu warga ya yang pulang dari nyuci teman-teman di kali ya. Nah ini sangat besar sekali teman-teman. Ini kalau di perumahan ini bisa jadi 2 rumah ya. Dan ini juga rumah sangat besar sekali teman-teman kalau di kampung ini. Nah kita jalan lagi. Nah jadi jalan di depan ini tuh gang ya teman-teman, bukan jalan utama. Nah kalau di sini tuh jalannya cor seperti ini teman-teman. Nih ya. Nah kita belok ke sini teman-teman. Saya salvok sama rumah yang berada di atas ini ya. Ini sangat besar sekali teman-teman. Dan jalan akses menuju ke rumahnya tuh masih jalan seperti ini teman-teman ya. Nah bisa kita lihat di sebelah kanan kita juga ini. Jadi mayoritas rumah di sini itu masih menggunakan kayu teman-teman, hampir 80% ya. Karena di sini tuh rumah, maaf, karena di sini tanah tuh masih gerak teman-teman, dan juga mayoritas ternak kambing. Nah ini kandang kambing teman-teman, dan di depan sini juga kandang kambing ya. Nah ini kita coba masuk ke depan rumah ya teman-teman. Lah ini rumput Jepang lagi ya. Jadi mayoritas kalau di sini tuh rumput Jepang sangat banyak sekali teman-teman. Nah, nampak seperti inilah ya di depan rumahnya teman-teman. Suasananya sangat asri sekali ya, mengingatkan kita pada zaman dulu. Dan sangat rapi sekali ya ini rumputnya teman-teman, seperti dipupuk ya. Nah ini
Dan ini nampaknya rumahnya ini difungsikan menjadi kandang kambing teman-teman ya. Nah, dan kamar mandinya pun di sini di luar rumah ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, ini menggunakan herbal ya teman-teman. Dan ini pun pecah-pecah seperti ini teman-teman ya. Yang seperti saya bilang tadi, di sini tuh tanahnya gerak teman-teman. Jadi kalau misal membangun rumah menggunakan batu bata seperti itu, biasanya 4-5 tahun itu udah pecah-pecah. Nah, dan di sebelah kanan ini ada damen ya teman-teman. Damen itu dari padi yang kering dan padi. Nah, ini nanti digunakan sebagai pakan ternak ya.